Wau kula mlebet masjid wonten tulisan batas suci. Nek cara fikih mulai dari menginjakkan kaki ke situ harus suci kaki ini. Dibasuh suci, nggak ada najis, batas suci. Tapi nek cara tasawuf mboten ngoten maknane. Kula jenengan mlebet masjid batas suci, hati kita harus suci dari membawa ego, dari membawa napa niku wau nafsu, dari membawa mungkin pangkat derajat yang merasa kita memiliki nilai yang tinggi, semuanya dilepas, sucikan hati kita dari pengaruh-pengaruh bendawi seperti itu. Terus masuk masjid tidak lagi ada beda mana yang kaya yang miskin, tidak lagi ada beda mana yang punya jabatan mana tidak, semuanya hamba Allah yang sama. Niku kedadipun raos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita terasaken ngaosipun tasih dumugi bab kalih menika nggih, pertemuan yang kedua dari bab 2. Menika mangke 3 hadis mawon lintunipun dipun lajengake kesempatan sanesipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum, keluarkanlah, bayarkanlah zakat badan kamu sekalian, biqauli la ilaha illallah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dados badan kula panjenengan menika kedah dipun bayar zakatipun. Umume zakat kan ada zakat mal, ada zakat fitrah, nggih. Niki zakat badan. Zakat artine napa? Zakat itu mensucikan badan kita dari ancaman-ancaman balak, bencana, penyakit, musibah dan lainnya. Ini maksudipun zakat badan. Karena setiap saat ya musibah-musibah, penyakit, berbagai persoalan bisa saja datang pada diri kita, badan kita. Zakat sodakoh bisa menolak balak bencana, bisa menjauhkan dari berbagai macam ya balak. Nah, nek kula panjenengan mau la ilaha illallah menika zakatipun badan. Menika dipun dawuhke akhraja Ibnu Asakir an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaula la ilaha illallah tudfa'u an qailiha tis'ata wa tis'ina baban min bala'i adnaha alham. Niki dipun riwayatake tenggene sarahipun menika nggih, sesungguhnya ucapan la ilaha illallah itu bisa menolak balak bagi pembacanya. Berapa jumlahnya? Tis'ata wa tis'ina baban. Ada 99 bagian minal balai, dari balak bencana. Adnaha, yang paling rendah itu alham, kesusahan. Kula jenengan susah niku minangka bagian saking balak bencana. Nggih, susah nggih, macam-macam hal sing kula panjenengan mboten remen menika termasuk bagian dari balak. Lah niki saged dipun tolak kanthi waosan la ilaha illallah.
itu bisa menolak 99. Tapi sekali lagi dan berulang kali ini disampaikan, boten sekedar kalimat la ilaha illallah, boten sekedar niku. Tapi kula panjenengan tenggene lebetipun manah menika sampun ngantos dipun kuasai dening hawa nafsu. Jangan sampai dikuasai oleh ego. Dan niki dikeluarkanlah ego kita, diisilah dengan la ilaha illallah, boten wonten ingkang kula panjenengan ngibadahi kejawi namung Gusti Allah. Dados konsep Tuhan ya, ilah itu adalah sesuatu yang paling dominan dalam hidup kita. Nek kula jenengan rumaos, gesang menika dipun kuasai, dipun atur, dipun dominasi saking Allah, maka itulah kita telah bertuhan secara benar. Wonten ingkang ngeten, segala hidupnya, segala pikirannya, segala aktivitasnya hanya memburu uang, kekayaan, maka semacam ini dia telah didominasi oleh harta benda. Maka dia bisa saja disebut mempertuhankan uang. Wonten tiyang niku teng pundi-pundi bisnis sing dibahas. Harta benda yang diburu, siang malam yang dipikirkan, itu semua takut kehilangan harta. Tidak takut yang memberikan harta, bahkan tidak mengenalnya. Ngeten menika tiyang sampun dipun ustani nyembah donya, bondo donya niku. Dadi mboten kedah terus duwite dikumpulke, disembah-sembah sujud mboten ngoten. Kalau hidup kita didominasi oleh selain Allah, ini berarti kita sudah bermasalah besar. Lah kula jenengan yang mendominasi hidup kita harusnya Allah. Yang ada dalam hati kita adalah kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek kula njenengan saged ngoten, balak, bencana, musibah, penyakit saged tebih. Contone ngeten mawon, contone ngeten. Wonten tiyang wis ra eling Gusti Allah, pokoke bisnis sing cepet dadekno sugih piye, ndelalah ketemu wong sing bakul narkoba. Ya, diajaklah dia untuk bisnis narkoba. Niki cepat kaya. Ya. Kemudian dia mengikuti bisnis itu. Satu hal, dia telah melupakan Allah dan keluarlah dia dari ya, sesuatu yang disembah, ditaati, diibadahi saat itu. Maka bisa jadi dia nanti tertangkap dan bisa jadi itu menjadi musibah dalam hidupnya, harus masuk dalam penjara. Niku musibah datang karena ya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kula njenengan eling Gusti Allah. Dijak bisnis konten mboten purun niku barang sing haram, kula mboten wantun. Gusti Allah melarang itu. Kita telah diselamatkan dengan la ilaha illallah sebagai konsep dalam diri kita. Lho niku. Kula njenengan teng HP WA wonten share-sharean yang memang provokatif. Niki nggih. Sekarang kan banyak seperti itu. Hawane pengen nge-share pertama, iki berita saking kula niki sing ngerti awal top niki nggih. Padahal itu provokatif, kebenarannya tidak dijamin. Kita lupa kepada Allah, lupa kepada la ilaha illallah yang mendominasi diri kita, bukan Allah, lupa itu. Sehingga kita nge-share hal tersebut. Berarti ini kita bisa berhadapan dengan napa menika musibah, bisa menghadapi persoalan yang besar. Ternyata hal itu bohong dan kita terjerat dalam dosa yang berkepanjangan. Lho niku, dados nek la ilaha illallah mendominasi kita, kita taat hanya kepada Allah, kita tidak mau melakukan hal-hal buruk yang dilarang Allah, ini kita akan tersingkir dari banyak bencana. Lho niku, akan terhindar dari musibah demi musibah. Dados pengertosane ngoten. Mboten sekedar kula njenengan la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam lisan saja mboten ngoten. Nek ngoten niku burung beo mawon saged niku. Burung beo wonten sing iso la ilaha illallah, bahkan kulhu niku sampai kata fasih. Assalamualaikum.
saged sae. Ya, tidak sekedar itu. Mila kula jenengan iki mari kita move on, kita naik tingkatannya, kelasnya, ibadah-ibadah jangan hanya sekedar tampilan fisik. Niki wau kula pikantuk napa share gambar saking rencang kampung mriku ingkang tindak haji. Teko tanah suci difoto, wah ini dicentrang nih gambare dekne, kula mboten pangling nggih. Terus napa? Nembe tawaf niku di video. Ini masalah besar. Tawaf itu adalah ibadah. Ya. Ibadah ini ketika seseorang mengenakan kain ihram, dia telah melepas seluruh identitas. Pangkat jabatan, kekayaan, apapun telah dilepas. Ya, semua orang mengenakan kain ihram, melepas segala identitas, egonya dilepas, hanya dia berserah diri kepada Allah. Maka tawaf itu 7 putaran, 1 putaran berlawanan arah jarum jam sama dengan naik langit pertama. Putaran kedua naik langit kedua sampai ke 7 Sidratil Muntaha. Niku nek dipahami falsafahipun tiang umroh luar biasa. Lah nek nggur sekedar pikantuk pelajaran umroh carane ngene muteri Ka'bah niku wae hasile di video untuk ya Allah Gusti 8.000 km biaya 60 juta lebih. Nek nggur kanggo pamer-pameran niki mun boten napa niki ibadah yang khusyuk nek ngoten niku. Sejatine piyambake kedah melepas identitas niku apa neh pamer-pamer ngoten pun mboten perlu. Lah banyak orang yang pergi ke sana karena tidak diberitahu tentang ilmunya yang mantap, akhirnya bolak-balik umroh kelakuane taksih pancet mawon mboten wonten perubahan. Padahal nek niku dipun lampahi kanthi estu, dia melepas segala identitasnya, kebanggaannya, kekayaannya, pergi ke tanah suci telah dipenuhi dengan kalimat la ilaha illallah, Allah yang tersimpan dalam hati, maka sepulangnya akan menampakkan akhlak yang mulia, sepulangnya akan bertutur kata yang santun, sepulangnya cinta damai, sepulangnya akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku mulane mangke panjenengan nek badhe tindak haji umrah kula dikabari 3 dinten mawon insyaallah kula saged paring istilahipun pembekalan yang lain. Mboten kados dene ingkang dipun aturke teng KBIH itu kan hanya formal sarani ibadah. Nek niku insyaallah sekali aja sudah paham. Tapi bagaimana meletakkan hati kita sebagai tamu Allah di tanah suci, itu sesuatu yang perlu waktu, perlu ilmu tersendiri. Dan iki nggih, dados niku kathah antawisipun sederek-sederek kita ingkang nglampahi ibadah namung wonten permukaan. Mulane salat ini dilampahi bertahun-tahun tidak kunjung move on, tidak ada perubahan. Ya, perilaku tidak berubah sama sekali dengan sholat yang berulang kali dilakukan. Nah, maka mari dalam kesempatan ini kita meningkatkan kelas kita, pembelajaran kita, tidak sekedar ilmu itu zahir, tapi sampai masuk ke dalam hati kita. Niki wau kula mlebet masjid wonten tulisan batas suci. Nek cara fikih mulai dari menginjakkan kaki ke situ harus suci kaki ini, dibasuh suci, nggak ada najis, batas suci. Tapi nek cara tasawuf mboten ngoten maknane. Kula jenengan mlebet masjid batas suci, hati kita harus suci dari membawa ego, dari membawa napa niku wau nafsu, dari membawa mungkin pangkat derajat yang merasa kita memiliki nilai yang tinggi, semuanya dilepas. Sucikan hati kita dari pengaruh-pengaruh bendawi seperti itu. Terus masuk masjid tidak lagi ada beda mana yang kaya yang miskin, tidak lagi ada beda mana yang punya jabatan mana tidak, semuanya hamba Allah yang sama. Niku kedadipun raoske. Terus ibadah-ibadah kula panjenengan kedah ngoten. Wudu ampun ngantos namung basuh anggota wudu mawon. Muka kita basuh, kita bersihkan dosa-dosa di muka kita ini. Tangan kita basuh, kita basuh pula.
keburukan-keburukan perilaku dari tangan kita. Lho sak teruse niku nek pun dipun lampahi kanthi zahiripun sae, batinipun sae, amal ibadah itu pengaruhnya sangat dahsyat sekali ya. Bisa menenteramkan bagi pelakunya, bisa meningkatkan derajat kualitasnya, bisa menjadikan akhlaknya semakin baik. Nah, kula jenengan salat bertahun-tahun akhlaknya dereng wonten peningkatan, iki perlu dipertanyakan. Pasti ada sesuatu yang salah dalam pengamalan. Mila menika kalimat la ilaha illallah kula jenengan sering zikir menika sampun ngantos namung kempel wonten lesan kemawon. Jangan sampai hanya lahiriah mawon. Dados kula panjenengan estu tenggene manahipun menika di dalam hatinya, pokoknya yang saya taati hanya Allah, akan saya ikuti hanya perintah-perintah Allah, yang saya jauhi adalah larangan-larangan Allah. Lah niku nek pun tersimpan teng mriki, tidak mungkin orang yang berfalsafah la ilaha illallah itu bermaksiat. Arep ngapusi eleng, kowe wis berikrar la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah melarang bohong. Jangan ngapusi, akhirnya tidak melakukan. Dan itu ya, mau marah-marah emosional, ingat kamu sudah berikrar la ilaha illallah. Mana mungkin orang yang menyatakan cinta kepada Allah lalu melanggar aturannya, mboten saged. Terus menika menawi kula panjenengan maos la ilaha illallah niku minangka zakatipun badan. Niki nek teman-teman mengalir dari la ilaha illallah, perilaku-perilaku yang baik, kita akan terhindar dari banyak musibah, terhindar dari berbagai macam penyakit, hal-hal yang ya merugikan diri kita. Itu akan terhindar dari itu. Mula niki monggo dipun zakati kanthi ucapan lahir batin dengan kalimat la ilaha illallah. Mila teng pewayangan kalimat la ilaha illallah niki dadi napa Pak? Dados jimat. Ya. Puntadewa jimate kan kalima sada. Niku nek zaman biyen tok kalimah syahadah niku angel. Wis kalima sada niku gampang niku nggih. Maka dia dibunuh pun tidak bisa mati karena orang yang telah berikrar la ilaha illallah tidak bisa mati. Dia terus akan menghamba kepada Allah, enggak bisa mati semangatnya. Lho niku ibaratnya pewayangan kados ngoten. Terus monggo dipun amalke, mengke sak sampunipun bab kalih kula damel malih tabelipun, nggih tabel menika riyin difotokopi diserahke kula nderek remen panjenengan pun nglampahi untuk nilai sakmenten tak niki wis pribadi masing-masing mawon nggih. Monggo dicek piyambak-piyambak. Kula njenengan mun ngamalke bab setunggal napa dereng, ada 13 poin. Nek dereng monggo direncanake supados 40 hari kita bisa melaksanakan itu dan tidak terputus setelah 40 hari terus terbawa. Kenapa 40 hari? Karena banyak nasihat-nasihat dari kitab ini pun kitab sebelumnya amalan seperti itu daurnya itu 40 hari. Paling tidak sak selapan niku kula panjenengan saged nglampahi menika. Menawi wonten sing boten saged dilampahi nomor pinten misale panjenengan konsen, kenapa ini tidak bisa dilakukan? Mungkin saged sharing kalih kula nggih, sareng-sareng dipun bahas kersanipun 1 sampai 13 bab pertama semuanya telah dilakukan. Ngoten nggih. Insyaallah ngajinipun iki 400 lebih hadis niku mengke pikantuk poin-poin yang sangat banyak kalau kita memang konsen untuk mengamalkan nasihat-nasihat Rasulullah di dalam kitab ini. Ngoten nggih. Kados pun cekap nika sampun azan nggih. Monggo kita akhiri kanthi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.